Amatorudo. Halo teman-teman TGRI, gue Joran Johan. Gue Amator Rudolf. Kita adalah pembalap dari divisi balap touring dari Toyota Gazoo Racing Indonesia. Dan hari ini kita akan mereview mobil yang kita gunakan di ITCR 1200, yaitu Toyota New Agya Stylix. Oke teman-teman, kali ini gue akan menjelaskan mobil balap yang kita gunakan untuk balap ITCR 1200. Jadi yang pertama yang akan kita ulas adalah body kit. Body kit yang kita gunakan adalah GR Parts yang dimulai dari bumper depan, side skirt, bumper belakang. Nah, sekarang kita mulai dulu dari bagian depan mobil. Yang pertama yang dapat kita lihat adalah hook. Hook ini adalah perangkat safety yang diwajibkan oleh regulasi balap mobil ITCR 1200, yang mana hook ini digunakan ketika terjadi crash atau misalnya out dari sirkuit. Maka ketika mobil butuh direscue, mobil dari rescue dari sirkuit lebih gampang untuk menjangkau hook yang akan dikaitkan ke mobil balapnya. Kemudian ada bonnet pin. Bonnet pin ini berfungsi agar dapat dijangkau lebih mudah oleh marshal atau petugas sirkuit ketika terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya kebakaran atau harus memadamkan api daripada mesinnya. Maka bukanya sesimpel ini. Buka seperti ini, kemudian satu lagi, dan tinggal angkat. Setelah dari bonnet pin, ada lagi yang namanya cut off. Jadi cut off ini fungsinya sebagai apa? Cut off ini adalah pemutus arus listrik daripada mobil balap. Ketika lagi-lagi terjadi hal yang tidak diinginkan oleh pembalap, maka marshal atau petugas sirkuit dapat menjangkaunya dengan gampang untuk menarik tuas cut off tersebut. Ketika kita tarik, maka tuas yang nyambung ke dalam cut off di dalam kabin akan otomatis terputus atau cut off. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengulas bagian dari kaki-kaki mobil Agya ini. Yang pertama dapat kita lihat adalah kita menggunakan velg balap yang berukuran ring 15 dan lebar 7, dibalut dengan ban GT Radial Campiro SXR semi slick dengan treadwear 200, spesifikasinya 195/50 ring 15. Kemudian bagian brake sistemnya juga dirubah, dan perubahan ini juga diperbolehkan dari regulasi ITCR 1200. Kenapa? Ini menyangkut faktor safety. Jadi yang pertama yang dirubah adalah disc brake atau piringan remnya, bersamaan juga dengan kampas remnya menggunakan Project New. Dan brake kit ini dapat kalian temui di GR Garage dengan satu kit. Oke teman-teman, jadi pada bagian belakangnya, kaki-kakinya, velg dan bannya sama seperti yang bagian depan. Ukuran dan spesifikasinya harus sama sesuai regulasinya. Kemudian dari braking systemnya atau sistem pengeremannya, kami tetap menggunakan rem standar. Shock pada mobil ini menggunakan sistem one way yang mana sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh regulasi ITCR 1200. Ini adalah sebuah kewajiban atau mandatory daripada regulasi balap ITCR 1200. Yang pertama dapat kita lihat adalah beban 30 kg ini. Untuk apa? Jadi di regulasi balap ITCR 1200 ini mewajibkan yang namanya beban minimum, beban minimal, yaitu sebanyak 1000 kg. Dan di sini karena
saya sudah menduduki 3 besar, itu saya diwajibkan untuk menambah beban sebesar 30 kg. Kemudian juga pada 2 besar dan juara satunya, juara 1 akan ditambahkan beban 50 kg, juara 2 akan ditambahkan beban 40 kg, dan juara 3 akan ditambahkan beban sebanyak 30 kg. Dan harus ditempel di mobil agar diketahui oleh panitia atau petugas daripada balap ITSR tersebut. Kemudian ada lagi B+. B+ ini adalah golongan darah daripada pembalap dari mobilnya. Golongan darah saya adalah B+. Untuk apa? Untuk safety reason-nya. Jadi jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi kepada pembalap, maka dari pihak medical-nya akan mengetahui pembalapnya butuh darah apa, dan seandainya memang butuh transfusi darah, bisa lebih spesifik untuk mengetahuinya butuh darah apa, dapat dilihat indikasinya dari golongan darah tersebut. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bagian belakang mobil. Jadi yang pertama dapat kita lihat adalah ada stiker B dan juga ada stiker nomor 101. Terus lanjut lagi, stiker B ini secara umum diketahui adalah yang namanya SIDIT B. Jadi SIDIT itu adalah kategori pembalap yang dibedakan melalui prestasi-prestasinya. Jadi ada SIDIT A, SIDIT B, dan non-SIDIT. Kebetulan gue adalah SIDIT B, yang mana stiker ini harus ditempel agar dapat dibedakan kategorinya dengan pembalap-pembalap lain yang SIDIT A dan non-SIDIT. Kemudian teman-teman, ada satu lagi stiker yang menarik di sini. Ada tanda panah berwarna merah, fungsinya untuk apa? Jadi stiker ini juga diwajibkan oleh regulasi daripada ITSR 1200. Untuk apa? Di bawah sini adalah tow hook, atau seperti yang di depan mobil tadi, tempat untuk ketika mobil crash atau misalnya keluar dari trek, maka pihak rescue dari sirkuit dapat menjangkaunya dengan mudah. Jadi ada tanda panahnya untuk mereka bisa langsung mengaitkan hook mereka kepada tow hook yang ada di bawah ini, teman-teman. Jadi teman-teman, pada bagian mesinnya seperti yang teman-teman lihat, full standar. Modifikasi atau perubahan yang diperbolehkan dari regulasi ITSR 1200 hanya 3 hal utama. Yang pertama adalah penggantian daripada filter udara, hanya saringannya aja yang boleh diganti. Kemudian yang kedua adalah remap atau penambahan piggyback daripada ECU mesinnya. Kemudian yang terakhir adalah sistem pembuangan, mulai dari header sampai dengan muffler. Jadi teman-teman, mesin Agya ini berkode WAVE 1200 cc 3 silinder, yang mana setelah dilakukan remap atau tuning ulang, mesin ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 115 horsepower. Berkat sistem pelumasan yang kita gunakan, yaitu oli TEMO TGRI 0W20. Dan tidak lupa juga, mobil balap Toyota Agya Stylix yang kami gunakan ini telah melalui tahap research and development bersama dengan TCD Asia Pasifik Indonesia. Kemudian teman-teman, dari sekian banyak stiker yang ada di mobil ini, salah satu yang paling penting dan wajib ditempel adalah stiker untuk track day. Nah, jadi stiker ini wajib ditempel ketika kita mau latihan atau free practice di sirkuit. Kemudian pada bagian atasnya ada stiker scrutiny ring pass. Jadi stiker ini fungsinya apa? Untuk menandakan bahwa mobil balap ini telah lolos uji scrutiny ring. Scrutiny ring itu untuk apa? Untuk mengecek bagian-bagian mobil yang sudah sesuai dengan regulasi atau belum. Kemudian jika semuanya sudah dicek oleh petugas, mulai dari sektor kaki-kaki, dari roll bar, dan semua perangkat safety lainnya yang berhubungan dari peraturan balap ITSR 1200, akan mendapatkan stiker pass scrut ini untuk menandakan sudah lolos uji scrut. Oke teman-teman, barusan adalah penjelasan lengkap atau review lengkap mengenai mobil balap yang kita gunakan, yaitu Toyota New Agya Stylix ini dari bagian eksteriornya. Kemudian selanjutnya untuk bagian interiornya akan dilanjutkan oleh teammate gue, yaitu Amato Rudolf.
Lanjut bareng gue, kita bahas interior kali ini. Yang pertama ada setir. Kita menggunakan setir yang untuk balap. Kenapa sih kita harus pakai setir balap? Agar gripnya bisa lebih maksimal. Kemudian ada juga bucket seat. Dan juga seat belt 6 titik. Ada juga roll cage. Nah, roll cage ini penting banget guys. Kalau misalnya amit-amit mobilnya kebalik atau ada tabrakan, pembalapnya tetap safe. Karena rangka-rangka ini kuat. Ada APAR. Nah, APAR ini fungsinya kita gunakan kalau terjadi kebakaran. Kita bisa langsung ambil, kita semprotin. Ada juga gauge di sini. Dari mulai water temp, oil pressure, oil temperature. Ini fungsinya agar pembalap bisa memonitor kondisi mobilnya saat balapan. Kalau ada apa-apa dia bisa langsung ngomong ke mekaniknya. Kemudian ada juga balas. Balas ini salah satu kebutuhan untuk memenuhi berat minimum di regulasi. Kemudian ada juga data logger. Data logger ini biasanya kita gunakan untuk membandingkan beberapa data pada sesi latihan maupun qualifying agar kita bisa cocok-cocokin nih mana data dan settingan yang pas gitu. Dan terakhir dan gak kalah penting ada juga dashcam. Dashcam digunakan untuk kita melihat apabila ada kejadian. Jadi misalnya steward suka minta nih, wah ada kejadian ini, minta dong video kamu. Nah jadi bisa dinilai mana yang benar, mana yang salah gitu bro. Nah, kalau kalian pengen juga dapetin setir sama jok kayak gini, kalian bisa langsung datang ke JR Garage, lihat-lihat dan langsung beli di sini. Oke, sekian review dari kami mengenai Toyota New Agya Stylix yang kami gunakan di Indonesian Touring Car Race 1200. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami di @tgrindonesia. Dan untuk teman-teman yang merupakan fans motorsport, jangan lupa untuk selalu mendukung dan menghadiri balap-balap kami berikutnya. Dan semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. Thank you.